Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai omah atau rumah. Cerita misteri ini bersumber dari Gundul Silir. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silakan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel Studio Horor berikutnya. Jangan lupa salam kalau masuk rumah nak. Rumah itu tidak hanya kita yang tinggal, pasti ada makhluk lain. Pesan almarhum Bapak. Akhir-akhir ini, jadi kepikiran pesan almarhum Bapak. Jangan lupa mengucapkan salam saat masuk rumah. Sebut saja aku. Keterpaksaanku harus pindah-pindah rumah karena tuntutan keadaan. Maklum, aku adalah kontraktor, alias tukang kontrak rumah. Setiap rumah pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apalagi untuk aku dan keluarga kecilku yang kontrak di rantauan. Aku orang yang tidak begitu pemilih. Rumah yang bersih saja sudah cukup untukku. Tapi sayangnya rumah ini seperti memilihku. Setelah menikah, aku dan suamiku memang belum memiliki rumah sendiri. Apalagi suamiku harus bekerja jauh dari tempat asal kota kami. Kami masih bingung harus tinggal dan memiliki rumah tetap di mana. Karena saat menikah dan akhirnya hamil, aku masih kuliah dengan masuk semester akhir. Maka kami putuskan untuk berhubungan jarak jauh dulu atau LDR. Aku masih harus menyelesaikan kuliahku dulu karena sudah masuk skripsi. Dan suamiku tetap harus bekerja di kota rantaunya. Sampai aku menyelesaikan skripsiku, tepat saat itu anakku lahir. Rencananya, aku akan ikut suamiku ke rantauan bersama dengan anakku setelah anakku lahir. Tapi, karena Allah memberi aku rezeki lebih pada anakku, dengan kesehatannya yang sedikit berbeda dari anak-anak lain, akhirnya aku putuskan untuk tetap di rumah orang tuaku sampai anakku benar-benar sehat. Maklum, aku masih harus bolak-balik ke rumah sakit sampai anakku benar-benar membaik. Sampai setahun lebih dan beberapa kali operasi, akhirnya anakku membaik dan bisa aku ajak ke kota rantauan menemani suamiku yang bekerja di sana. Kami memutuskan untuk mencari rumah yang disewakan atau dikontrakan. Dan dengan bantuan teman suami, kami mendapat rumah yang dikontrakan. Rumahnya di dalam sebuah komplek perumahan kecil yang masih baru dan masih banyak tahap pembangunan lanjutan. Karena masih komplek perumahan baru, maka rumah-rumahnya pun masih baru. Jadi cukup bersih dan masih tertata rapi, walaupun masih sedikit pepohonan. Kami mendapatkan rumah paling ujung dengan jalan cukup lebar di sampingnya, yang berbatasan langsung dengan dinding pembatas komplek. Depan rumah, jalan membentuk pertigaan dengan taman cukup lebar, tepat di seberang rumah, serta tiang lampu jalan yang tepat di depan rumah. Aku cukup senang dan nyaman dengan rumah ini. Pemilik kontrakan pun baik, sama-sama dari Jawa Tengah, dan lebih taat agama. Karena merasa cocok dengan rumah ini, kami langsung membayar untuk menyewanya setahun. Setelah semuanya beres dan barang-barang sudah sampai, kami segera pindahan. Aku dan anakku naik kereta bersama dengan orang tuaku dan beberapa keluargaku menuju ibu kota. Entah kenapa, selama perjalanan, kami sangat merasa tidak nyaman di kereta. Mulai orang-orang sekitar yang meminta bertukar tempat duduk
hingga menyulitkan bapak, sampai anakku yang terus rewel dan juga menangis. Padahal biasanya anakku itu tenang, jarang sekali rewel. Bahkan saat operasi besarnya yang berkali-kali saja, anakku tidak banyak menangis. Benar-benar anak yang kuat dan tidak banyak keluh. Saat anak-anak lain setelah operasi belum bisa duduk atau bermain, dia sudah langsung kuat untuk melakukannya. Entah kenapa, di kereta ini dia sangat rewel dan menangis. Mungkin saja tidak nyaman, atau mungkin panas, atau mungkin juga lelah. Itu yang terus ada di benakku saat itu. Sampai kereta berhenti, anakku baru bisa tertidur lagi di gendonganku. Sesampainya di rumah yang kami sewa, aku sudah cukup merasa nyaman dan tidak merasakan keanehan. Memang agak sepi, karena 2 rumah di belakang rumah kami yang berbatasan tembok masih kosong. Dan samping rumah, penghuninya juga jarang di rumah. Tapi tidak masalah bagiku. Setelah sehari semalam, keluargaku menemaniku. Akhirnya mereka harus pulang kembali ke kota asal. Beberapa hari tinggal di rumah ini bersama suami dan juga anakku. Kami tidak merasakan hal yang aneh. Sampai sekitar 1 hingga 2 mingguan, tiba-tiba ada hal yang aneh terjadi. Pagi hari setelah subuh, aku agak sedikit mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Anakku belum bangun dan suamiku ikut membantuku. Saat sibuk bolak-balik membasuh dan menjemur baju dari kamar mandi ke halaman belakang, tiba-tiba ada 1 anak ayam yang jatuh dari atas plafon kamar mandi, yang lubang untuk ventilasi udara. Anak ayam ini tidak besar, juga tidak terlalu kecil, seperti masih remaja. Kalau dipikir, mungkin itu anak ayam biasa, mungkin. Tapi yang bikin aneh, dan seketika perasaanku tidak enak, anak ayam ini berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Entah apa nama ayam ini. Yang lebih aneh lagi, kenapa bisa anak ayam ini jatuh dari atas plafon kamar mandi? Sedangkan atap rumah ini sangat rapat dan berbentuk sangat miring atau model minimalis. Aku dan suamiku masih mencari logika yang tepat agar kami tidak terlalu gelisah. Mungkin saja dibawa burung, tapi mana masih ada di tengah kota begini burung besar yang bawa terbang anak ayam yang sudah remaja ini. Oh, mungkin ini milik tetangga. Maka kami coba bertanya ke tetangga-tetangga yang ada di komplek ini, apakah ada yang kehilangan anak ayam. Tapi ternyata tidak ada satupun warga komplek yang memelihara ayam. Bisa dikatakan, kompleknya sistem klaster yang terbuka. Jadi akan kurang bersih dan tidak nyaman bila memelihara ayam. Mana mungkin ada yang kehilangan jika tidak ada yang memelihara ayam. Kami masih belum menyerah, mungkin saja milik warga kampung sebelah. Walaupun agak jauh, dan yang berbatasan dengan dinding pagar hanya kebun pisang. Ya mungkin saja, walaupun kami sangat tahu, tidak ada ayam yang bisa meloncati pagar tembok setinggi 3 meter, dengan atasnya pagar kawat berduri. Terbang pun kurasa tidak mungkin kan? Ayam dewasa pun kesulitan mengepakkan sayapnya untuk terbang, apalagi ayam kecil yang sayapnya saja tercabut beberapa bulunya. Apalagi bisa sampai ke seberang rumah yang kami sewa, yang atapnya sangat tinggi dan sangat tertutup, ditambah bisa masuk plafon lagi. Logika apa lagi yang harus kami pikirkan? Karena kasihan pada ayam itu, suamiku meminta izinku untuk dipelihara saja, paling tidak sampai dewasa. Tapi aku sungguh tidak mengizinkan. Perasaanku sungguh tidak nyaman dengan ayam itu. Apalagi dengan gangguan-gangguan yang selama ini aku alami. Apalagi melihat kondisi anakku
Aku khawatir berpengaruh pada kesehatan anakku. Setelah memberi makan anak ayam itu, kami putuskan untuk meletakkan anak ayam itu di seberang dinding pagar yang berbatasan dengan kebun warga kampung. Setelah kejadian anak ayam jatuh itu, aku tidak yakin merasakan hal yang ganjil. Hanya saja, suasana rumah seakan menjadi suram dan mencekam. Apalagi suamiku sering pulang malam atau harus lembur untuk beberapa hari. Sepertinya juga akan berimbas pada kesehatanku. Walaupun begitu, aku tetap berpikiran positif. Mungkin aku sakit di beberapa bagian tubuhku hanya karena aku lelah ataupun kurang tidur. Entah kenapa, dalam tidurku, aku selalu bermimpi yang tidak baik. Jelas mimpi yang datangnya dari setan. Aku sering sekali bermimpi orang-orang yang sudah tiada. Bermimpi iwan buas, bermimpi air, bahkan bermimpi dikejar atau dilukai oleh jin yang berdampak pada fisik nyataku. Seolah-olah mimpiku itu nyata sampai melukai atau membuat lebam di bagian-bagian tubuh. Dari mimpi-mimpi itu, aku sering terbangun di setiap tidurku, dan itu sering sekali dini hari. Sekitar pukul 1 hingga 3 pagi. Dan setiap terbangun, entah kenapa, aku selalu ingin melihat keluar rumah. Entah melalui jendela atau pintu rumah. Aku selalu merasa diawasi dari taman seberang rumah. Entah apa itu. Padahal, hanya ada bayangan pepohonan yang terkena lampu dari depan rumah. Sebenarnya, aku juga sering melihat mereka di sekitaran rumah, tapi aku tidak pernah memperdulikannya. Aku juga tidak mengatakan apa yang aku lihat pada orang lain. Aku hanya berpikir itu sudah biasa. Ya, karena aku sudah terbiasa melihat semacam itu. Aku sudah menganggap hal itu hanyalah sekedar angin yang berlalu. Atau mungkin lebih banyak, aku anggap itu hanyalah halusinasiku saja. Halusinasi tanpa rasa takut. Tapi yang anehnya, aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk mengerikan itu ada dalam rumah yang aku sewa. Aku sangat yakin Allah memberiku perlindungan. Karena semenjak Allah memberiku ujian yang sangat meluluhkan hati melalui anakku. Allah mengingatkan aku lebih taat padanya. Mungkin hal itu yang membuat Allah selalu melindungiku dengan ayat-ayatnya yang selalu aku lantunkan di rumah itu. Aku memang tidak pernah melihat makhluk-makhluk seram itu masuk ke rumah. Tapi entah kenapa, fisikku masih belum bisa menahan sebagian energi yang tidak baik dari mereka. Aku begitu sering sakit. Aku sudah berobat ke medis, bahkan sering mengikuti ruqyah-ruqyah. Juga melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri rumah yang aku sewa. Setiap mulai banyak cicak di dinding luar rumah dan banyak kecoak berkeliaran, suamiku langsung berusaha meruqyah rumah sendiri. Dari kata lain, hewan-hewan yang kotor, termasuk cicak yang terlalu banyak, yang berada banyak di dalam rumah kita, itu bisa menandakan energi negatif dari bangsa jin. Aku juga bercerita tentang jatuhnya anak ayam dari plafon kamar mandi pada pemilik rumah. Alhamdulillah, pemilik rumah merespon baik. Pemilik rumah langsung menanam pohon bidara. Salah satu pohon yang ditakuti jin. Di samping rumah, tepat di samping luar kamar mandi. Alhamdulillah, kondisi badanku semakin baik dan semakin lebih kuat. Aku sangat bersyukur tidak berdampak pada anak dan suamiku. Rumah juga lebih terasa nyaman dan tidak panas. Tapi, sepertinya kenyamanan itu berbanding terbalik di sekitar rumahku. Banyak rumor mencekam yang dialami warga yang lewat di jalan sekitar rumah yang aku sewa, atau yang memang tinggal tidak jauh dari rumah yang aku sewa. Seolah makhluk-makhluk yang gagal menerobos masuk rumah yang aku tempati ini tetap berusaha eksis di sekitar lingkungan rumahku
Sepertinya mereka ingin membuat kondisi di sekitar rumah yang aku tinggali menjadi jarang tersentuh orang dan menjadi lebih mencekam. Mungkin begitulah tipu daya setan dalam membuat kegaduhan, teror pada manusia. Dan begitu cara mereka untuk terus menggempur keimananku, agar aku ada rasa takut dan memperdulikan mereka, sehingga mereka ada jalan masuk ke rumah. Tapi sungguh, setan-setan itu penuh dusta. Teror itu dimulai dari jalan samping rumahku. Ya, tepatnya berbatasan dengan dinding rumah, hanya berbatas 1 meter untuk tanaman kecil di pinggir jalan. Ya, layaknya perumahan. Karena di komplek ini bentuknya klaster atau rumah tanpa pagar, jadi dibuatlah sistem one gate atau 1 gerbang untuk akses masuk dan keluar. Maka di sini masih diperlukan security untuk penjagaan. Security akan dibagi 2 shift, pagi dan malam. Security akan berkeliling dalam komplek dalam 2 waktu. Yang shift pagi di siang hari dan sore hari. Sedangkan shift malam berkeliling komplek di tengah malam dan di waktu menjelang subuh. Nah, otomatis yang shift malam tetap harus berkeliling, entah itu berjalan kaki atau menggunakan motor. Security ini harus menyusuri setiap jalan yang ada di dalam komplek untuk mengantisipasi kemalingan. Soalnya, memang beberapa kali ada kejadian kemalingan. Termasuk jalan yang ada di samping rumah yang aku sewa. Malam itu, security berkeliling menggunakan sepeda motor. Karena blok sekitar rumah memang tidak begitu jauh dari pos security. Biasanya, security akan menuju jalan samping rumahku itu belakangan. Karena jalan ini langsung tembus ke blok belakang rumah yang aku sewa. Terus bisa langsung belok ke pos security yang tidak begitu jauh. Sekali jalan gitulah enaknya. Nah, malam itu, security berkeliling ke jalan yang terjauh dulu dan mengakhiri lewat jalan samping rumah yang aku sewa. Semuanya aman. Sampai di jalan samping rumah, security ini melihat sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih, dengan tawa yang seperti menangis, dan menunjukkan muka yang tidak berbentuk pada security itu. Sontak, security langsung putar arah dan menarik gasnya kuat-kuat untuk kembali ke pos security. Bapak security itu begitu ketakutan dan menceritakan kejadian itu pada security yang lain. Juga pada warga yang masih ikut berjaga di pos security. Semenjak saat itu, setiap security yang jaga malam tidak ada yang berani lewat samping rumah yang aku sewa. Jika jam tengah malam berkeliling, pasti hanya sampai tiang listrik depan rumah, lalu putar balik. Dan ada kebijakan baru, setiap security berkeliling tengah malam dan menjelang subuh. Para security ini akan membunyikan kentongan atau memukul tiang listrik keras-keras sebagai tanda. Karena kejadian yang dialami security itu, semua warga menjadi khawatir dan takut berada di sekitar lingkungan rumah yang aku sewa, terutama jalan samping rumah. Rumor dan teror terus menyebar ke seluruh warga komplek perumahan itu. Bahkan tidak ada satupun warga yang berani lewat di jalan samping rumah bila maghrib sudah berkumandang. Begitulah tipu daya setan untuk meneror manusia agar tidak ada yang mendekat ke suatu tempat, yang akhirnya menjadikan tempat itu menjadi seram, bahkan terkesan wingit. Ini belum berakhir, teror pun masih berlanjut. Setelah cerita security yang menyebar cepat bagai virus, yang bahkan aku tahu ceritanya dari ibu warung, yang lumayan agak jauh dari rumahku. Saking penasarannya, si ibu itu tanya ke aku, Mbak gak apa-apa mbak di rumah itu? Ya gak apa-apa bu, emang kenapa? Perasaanku udah gak enak, tiba-tiba si ibu kok tanya begitu. Mikirku sih apa ada maling.
Emang Mbak gak dilihatin apa-apa? Ibu warung pun makin penasaran. Wah, dilihatin apa ya Bu? Aku pun berpura-pura gak paham, padahal udah ngeh arahnya kemana ini. Itu Mbak, kemarin Pak Security. Ibunya cerita menggebu-gebu soal kejadian yang dialami security-nya. Astagfirullah, kok gitu ya Bu? Serem amat Bu. Aku pun pura-pura takut biar menghormati kekhawatiran si ibu. Padahal udah tahu wujudnya. Iya Mbak, makanya aku tanya. Tapi Mbak beneran gak diliatin kan? Kan samping rumah. Alhamdulillah enggak Bu. Insya Allah aman. Ya sudah Mbak, yang penting hati-hati ya Mbak. Ya Bu, makasih. Kaget, tapi bersyukur itu bukan maling, kayak yang di blok belakang. Maling lebih serem. Entah gimana ceritanya, si sosok buaya bergaun putih, berambut panjang, itu kayaknya suka tebar pesona kemana-mana. Dia seperti melebarkan sayapnya ke arah rumah depan, yang tegak lurus dengan rumah yang aku sewa. Ingat kan, depan rumah pertigaan. Nah, berjalan hanya 2 rumah yang tegak lurus dari depan rumah yang aku sewa. Ada satu rumah yang jarang banget ditengok pemiliknya. Hanya ditengok pemiliknya 1 atau 2 bulan sekali. Itu pun juga gak pernah nginap di rumahnya sendiri. Karena si pemilik memang hanya membeli rumah untuk simpanan properti sebelum menikah. Rumahnya bukan tipe rumah yang tidak terawat. Justru sangat terawat, walaupun dibersihkan saat pemiliknya datang saja. Bahkan perabot di dalamnya juga lengkap dan sangat rapi. Tapi, rumah yang beginilah yang disukai makhluk halus itu. Rumah yang jarang ditinggali. Jangankan rumah yang tidak ditinggali, atau bahkan jarang ditinggali. Rumah yang hanya ditinggali pemiliknya selama 3 hari saja, sudah bisa digunakan untuk tempat bernaung para makhluk halus. Apalagi yang seperti itu. Nah, rumah inilah tempat singgah Mbak Kunti berikutnya. Dia mulai meneror dan menampakkan diri pada warga yang tinggal sekitar rumah itu. Bahkan tidak segan menampakkan dirinya saat banyak orang. Rumah yang tepat di samping kiri rumah itu yang pertama diteror. Yang kebetulan sekali penghuninya adalah teman dari suamiku yang sebelumnya memberitahu rumah yang aku sewa. Teman suamiku itu mempunyai istri dan 1 anak laki-laki. Anak laki-lakinya hampir seusia anakku, lebih tua 6 bulan. Sambil menutup matanya dan menunjuk arah rumah kosong itu, karena kesulitan berbicara, anak itu hanya bilang, Meh, sambil menunjuk ketakutan. Karena tingkahnya itu, ibunya langsung menariknya masuk ke dalam rumah. Anak itu berhenti menangis, tapi tidak bisa mengatakan apa yang dilihatnya. Namun, teror pada keluarga ini masih berlanjut. Sampai malam, tiba-tiba anak ini kembali menangis dan ketakutan meringkuk di sofa rumahnya. Sambil menunjuk-nunjuk arah depan rumah, depan pintu kamar dan kamar mandi. Kondisi ini berlanjut hingga berminggu-minggu. Tidak hanya anak itu yang terus diganggu, tapi semua anggota keluarga. Dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Sering saat malam hari mereka mendengar suara ketukan dari samping rumah kosong. Ketukan itu seakan mengetuk dinding yang tepat berbatasan menempel pada dinding rumah mereka. Hingga suara tawa renyah khas Kunti juga sudah sering mereka dengarkan. Benar-benar sangat mengganggu ketenangan. Tidak hanya itu, teror pada keluarga itu tidak hanya pada visual dan pendengaran saja, tapi juga pada kandungan istri teman suamiku. Padahal, mereka sudah merencanakan punya anak lagi. 2 kali hamil, 2 kali keguguran pula. Dan setiap akan keguguran, istrinya selalu bermimpi didatangi seorang wanita yang mengerikan. Dan seolah meminta bayi yang ada di pangkuannya. Dan sampai sekarang,
belum hamil lagi. Anaknya semakin hari juga malah semakin diganggu. Seperti gangguan-gangguan itu membuat kepekaannya anaknya menjadi terasa. Hampir setiap hari, anaknya mengatakan hal-hal aneh dan menunjuk pada tempat-tempat yang sepertinya dia melihat sesuatu. Karena istri teman suamiku ini selalu menceritakan gangguan-gangguan itu padaku, aku menyarankan agar keluarga mereka pergi ruqyah, atau paling tidak berusaha ruqyah mandiri dulu. Aku juga memberikan bibit bidara yang aku tanam untuk ditanam di rumahnya. Tapi mereka memilih berobat ke tempat yang tidak sesuai syariat. Setelah berobat ke tempat itu, menurutku, yang berdasar dari penuturan istri tamat suamiku itu, keadaan keluarganya tidak lebih membaik, terutama untuk anaknya. Dia mengatakan anaknya malah sering bicara tidak jelas tentang makhluk-makhluk yang aneh. Malahan, mereka mempercayai perkataan orang tempat mereka berobat. Perkataan yang bertolak belakang dengan syariat dan jauh dari Al-Quran. Sebagai pendengar yang baik, aku hanya menerima cerita istri teman suamiku ini yang dia katakan, dan aku tetap menyarankan untuk kembali pada pengobatan yang syar'i. Ya, walaupun akhirnya aku hanya bisa mendoakan mereka jauh dari gangguan makhluk halus dari rumah kosong maupun dari makhluk lain yang datang akibat terundang. Tunggu dulu, keeksisan Mbak Kunti masih berlanjut, apalagi pada pria-pria, terutama pria yang lajang. Belum selesai si makhluk mengerikan itu meneror satu keluarga di rumah sampingnya. Dia juga meneror orang-orang yang sekedar berkunjung untuk bertamu. Jadi malam itu, di rumah yang berjarak 2 rumah lagi dari rumah kosong, ada acara 4 bulanan kehamilan sepertinya. Aku juga tidak begitu ingat. Pokoknya, ada acara yang banyak tamu datang ke rumah itu, terutama keluarga besar pemilik acara. Setelah acara pengajian 4 bulanan selesai, dan para warga yang diundang sudah pulang ke rumah masing-masing, para saudara pemilik rumah ini masih berberes dan membersihkan barang-barang di depan rumah. Karena memang masih berjarak dekat, beberapa orang membersihkan jalan sekitar rumah pemilik acara kalau ada sampah-sampah. Mereka membersihkan sampai ke depan rumah kosong. Nah, kan hanya berjarak 2 rumah kan tuh. Tiba-tiba ada salah seorang anak laki-laki yang sudah remaja melihat sosok wanita berambut panjang yang acak-acakan. Tentu dengan gaun kebanggaannya putih kumal dan kotor. Sosok itu menampakkan dirinya sangat jelas di samping pohon kamboja hiasan yang tumbuh membesar di depan rumah kosong itu. Anak laki-laki ini langsung berlari ke arah rumah pemilik dan memberitahu apa yang dia lihat kepada semua orang yang ada di depan rumah. Dia terus menunjuk ke arah pohon tanaman kamboja itu dengan raut wajah yang ketakutan. Sontak, semua yang ada di luar rumah mengarahkan pandangan mereka ke arah rumah kosong itu. Betapa terkejutnya beberapa orang di antara mereka, terutama laki-laki, juga bisa melihat penampakan itu. Walaupun tidak semua orang di situ yang bisa melihatnya. Entahlah, mungkin makhluk ini memilih orang-orang yang ingin dia tampakkan. Mereka langsung membaca ayat-ayat Allah agar penampakan itu hilang. Syukurlah, sosok itu benar-benar tidak terlihat lagi di hadapan mereka. Setelah gangguan pada beberapa rumah yang tegak lurus rumahku, aku belum mendengar lagi gangguan lain untuk beberapa waktu. Mungkin memang karena aku yang jarang main ke tetangga, karena setelah itu aku agak sibuk. Dan ada sebuah kejadian lagi yang sangat menghancurkan hatiku mengenai anakku, yang membuat aku harus pulang ke kampung halaman beberapa bulan. Jadi, aku tidak mendengar lagi kabar-kabar komplek untuk beberapa bulan. Sudah terlalu sibuk berkutat di rumah sakit. Sampai akhirnya,
aku kembali ke komplek perumahan itu. Suasana sudah tidak terlalu mencekam. Banyak warga yang bergotong royong membersihkan taman depan rumah dan samping rumah agar tidak rimbun. Mungkin juga karena rumor-rumor yang terus mencuat itu. Beberapa pohon-pohon besar ditebang agar lebih terang. Tanaman-tanaman perdu yang rimbun juga dirapikan. Daun-daun yang menumpuk juga sudah lumayan bersih. Semua jadi lebih bersih dan terang. Terutama penerangan lampu di jalan, samping rumah dan taman. Sudah bisa hidup, yang dulunya selalu mati, walaupun diganti lampu berulang kali. Walaupun tidak berlaku pada lampu jalan yang tiangnya tepat di depan rumahku. Setelah aku kembali lagi ke rumah itu, lampu jalan depan rumah seringkali mati dan bermasalah. Kalau tidak lampunya, ya kabelnya, ya salurannya, ya saklarnya. Pokoknya, ada aja yang membuat jalan depan rumah itu selalu gelap, menjadikan rumah yang aku tempati nampak menyeramkan dari kejauhan. Ditambah, beberapa rumah, tepat samping rumah dan tepat yang tengah lurus depan rumah menjadi kosong, karena penghuninya pindah ke daerah lain. Alhasil, hanya tinggal satu rumah yang aku tempati saja, yang berada di lingkup jalan pertigaan itu. Benar-benar sepi, apalagi suamiku sering pulang malam dan sering lembur. Sekitar 1 bulan mungkin, aku kembali ke rumah yang aku sewa. Ada satu keluarga yang cukup besar, menyewa rumah yang tepat di belakang rumah yang aku sewa. Hanya terbatas dinding bata. Bahkan, halaman belakang kalau tidak ditutup, kita bisa berbincang bersama. Keluarga ini mempunyai 3 atau 4 anak, yang semuanya laki-laki. Tentunya masih lajang, dan yang besar sepertinya usia kuliah, serta yang paling kecil masih balita. Mereka keluarga yang cukup ramai, sangat ramai menurutku, yang terbiasa ketenangan, mungkin ya. Ramai di sini bukan ramai karena anggotanya banyak, tapi karena suara saat mereka bicara selalu dengan nada tinggi, terutama bapak dan ibunya. Mungkin karena memang terbiasa dengan intonasi yang tinggi dan maaf, agak kasar. Hampir setiap pagi saat semua orang memulai aktivitas, aku selalu mendengar keluarga ini begitu sibuk dengan teriakan-teriakan yang berulang kesana kemari. Aku saja selalu terkejut walaupun sudah tahu kebiasaan mereka. Bahkan, kadang aku menutup pintu belakangku agar anakku tidak mendengar teriakan mereka yang lumayan agak kasar. Tapi begini, bukan protektif, bukan juga sok jadi orang baik. Tapi sebaiknya anak usia balita tidak mendengarkan kata-kata buruk, karena anak sangat mudah untuk menirukannya, dan itu tidak baik untuk perkembangan anak. Setelah beberapa bulan, aku sudah agak terbiasa dengan keluarga baru di belakang rumah. Juga terbiasa menyapa dan berbincang dengan ibu yang tinggal di belakang rumah. Entah kenapa, belum 1 tahun, mereka pindah secara tiba-tiba dan sangat kilat. Dan benar saja, ternyata kabar sudah menyebar. Hanya aku yang belum tahu pasti apa yang terjadi pada keluarga itu. Dengan sedikit basa-basi, aku bertanya pada ibu pemilik warung sebelumnya yang cerita security. Maklum, kan kalau pemilik warung sering diajak bicara sama pembelinya. Apalagi warung ini sering buat nongkrong ibu-ibu kalau sore dan bapak-bapak saat malam hari. Dan juga aku tahu betul ibu yang sewa rumah tepat di belakang rumah yang aku tempati juga sering ke warung. Paling sering membeli popok atau galon. Aku sampai hafalkan karena ibunya kalau mau ke warung seringnya lewat depan rumah yang aku sewa. Langsung saja aku tanya ke ibu warung. Maaf bu, keluarga yang tinggal di belakang rumah aku itu apa udah pindah ya? Kok nggak dengar suaranya? Biasanya setiap pagi sudah ramai. Itu mbak, itu yang orang daerah P kan? Yang anaknya banyak? Iya bu, yang mepet satu tembok belakang rumah aku itu. Iya mbak, udah pindah.
Sayang banget ya mbak, padahal sewanya kan masih lama. Tapi kok buru-buru pindah ya? Katanya nggak betah gara-gara ada penampakan. Astagfirullah, maksudnya penampakan gimana bu? Katanya ditampakin Kunti berkali-kali mbak, makanya langsung pada takut terus pindah. Padahal mbaknya udah tinggal di rumah depannya lama, tapi nggak pernah ada cerita apa-apa kan mbak? Iya bu, alhamdulillah nggak pernah, aman saja. Kan kita cuma batas dinding aja. Aku juga heran mbak, padahal baru tinggal beberapa bulan aja. Apa jangan-jangan Kuntinya suka sama anak ibunya yang masih pada jaga ya mbak? Tadi digodain terus. Ah, si ibu bercanda aja. Masa kayak gitu sih bu? Kali aja mbak. Jadi begini ceritanya. Cerita ibu penyewa rumah di belakang rumah yang aku sewa kepada ibu pemilik warung secara langsung. Jadi waktu itu, keluarga yang belakang rumah aku itu ada acara beberapa hari keluar kota. Kayaknya nggak begitu lama, 2-3 harian aja. Dan semua anggota keluarganya ikut. Katanya sih ke Bandung, kayaknya. Aku juga lupa-lupa ingat kemananya. Nah, setelah bepergian beberapa hari itu, keluarga itu kembali ke rumah mengendarai mobil mereka. Dan sayangnya, mereka tiba di rumah itu sudah terlalu malam, menjelang dini hari. Tentu, mereka sangat lelah dan segera ingin beristirahat. Tapi saat anak laki-laki keduanya yang SMA membuka pintu depan rumah, otomatis dia juga yang masuk duluan. Dan lampu dalam rumah belum nyala, hanya mengandalkan penerangan dari luar rumah. Anak ini melihat sosok perempuan, terlihat seperti berjalan, mungkin melayang, mondar-mandir ke arah dapur dan kamar mandi. Sontak, dengan kagetnya, anak ini berlari keluar kembali dengan ketakutan. Dia berusaha menceritakan yang dia lihat pada bapak dan ibunya, tapi mereka tidak mempercayainya. Orang tuanya menganggap anaknya mungkin sudah capek dan berhalusinasi. Walaupun terlihat jelas, anaknya itu sangat ketakutan. Keluarga ini belum berhenti diteror. Mungkin memang tujuan makhluk itu membuat rumah itu dikosongkan kembali. Untuk kedua kalinya, mereka melihat penampakan di dalam rumah. Padahal mereka pergi hanya sehari, hanya untuk menghadiri acara di kota yang sama. Tapi lagi-lagi, mereka pulang larut malam. Karena kejadian sebelumnya, si anak tidak mau membuka pintu terlebih dahulu. Akhirnya, orang tuanya yang membuka pintu rumah. Mereka ingin menunjukkan pada anaknya bahwa rumah itu tidak ada apa-apa. Keluarga ini sudah siap masuk rumah dan masuk bersama-sama. Saat pintu dibuka, betapa terkejutnya mereka. Semua melihat penampakan sesosok Kunti yang berdiri diam tepat di dapur, yang bisa langsung terlihat dari pintu depan. Sosok itu berdiri dan hampir menoleh ke keluarga itu, dan akhirnya menghilang. Otomatis, mereka semua ketakutan bukan main. Mereka yakin sosok itu benar-benar ada. Tidak butuh waktu lama, mereka langsung pindah dan entah kemana. Maka semakin sunyilah lingkungan sekitar rumah yang aku sewa. Dulu, aku tidak berpikir itu gangguan yang cukup meresahkan. Tapi sebelum bercerita ini, aku menyadari bahwa gangguan-gangguan yang orang-orang alami di sekitar rumah yang aku sewa terjadi sedikit banyak setelah aku berpindah ke situ. Dan setelah ada anak ayam hitam yang jatuh dari plafon kamar mandi. Sepertinya jin ingin menjauhkanku dari orang-orang dan membuat aku lebih suka sendiri dan dibuat menjadi sendiri. Sehingga mungkin mereka akan mudah menyerang dan menghasut dari segala arah. Tapi saat seperti itu, aku percaya Allah selalu menjaga. Apalagi kalau kita selalu bertauhid kepadanya, selalu melantunkan dan mengamalkan kitab sucinya, Allah akan melindungi kita juga dari segala arah, insya Allah. Aku akhiri dulu ceritanya. Aku akan lanjutkan di kisah berikutnya, di rumah kedua. Karena setelah keluarga belakang rumah pindah, sekitar 1 atau 2 bulan,
saya juga pindah. Tapi bukan karena penampakan, hanya mencari rumah yang lebih dekat dari sekolah anak. Tapi, rumah ini juga menebar teror, terutama hanya untukku dan keluargaku. Jangan khawatir, aku ada pesan dari cerita ini. Pesan dari saya, pertama, jangan lupa memberi salam dan berdoa sesuai keyakinan kalian saat akan masuk rumah. Kedua, untuk yang Islam, perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam rumah, terutama surat Al-Baqarah. Apabila rumah sering ditinggal atau setelah ditinggal lama, sholatlah tepat waktu. Ketiga, tinggalkan kecerikan, apapun yang masuk atau bisa masuk ke dalam rumahmu, sekecil apapun itu. Keempat, jaga rumahmu tetap bersih dan rapi. Jangan biarkan ada satupun ruang yang tidak terjamah oleh manusia. Kelima, bila ada gangguan jin, tetap selalu esakanlah Allah, bertobat pada tempat yang tepat. Keenam, ajak masuk anak-anakmu sebelum maghrib menjelang, dan juga tutup semua makanan, serta penampungan air jika malam menjelang. Orang Jawa mengatakan, tidak baik sore menjelang malam, masih di luar rumah. Sebenarnya, itu bukan sekedar pamali. Dalam Islam pun sudah dijelaskan, dalam medis juga ada penjelasannya. Ketujuh dan terakhir, lawan ketakutanmu pada penampakan jin. Karena saat mereka menampakkan jelas dirinya, saat itulah energi terlemah mereka. Selalu pakai masker saat keluar rumah, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan jaga jarak selalu. Dan untuk kalian yang sudah divaksin, jangan merasa sudah kebal ya. Ingat, vaksin bukan untuk kekebalan dari virus. Jadi jangan uri-uri sesuka kalian. Tetap saling jaga ya. Sehat semua. Dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman, karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studio Horor. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.